Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam, berkah dalam, dan bagaimana kabarnya? Baik, ya. Cuaca sore ini bagaimana? Ya, mendung. Syukur hujannya lebih awal tadi siang. Benar? Kalau seperti pekan kemarin, bagian dari Anda pasti mengalihkan misa besok pagi. Pak Dus, gimana kabarnya? Ya, terima kasih untuk pelayanannya. Injil hari ini menurut saya sangat dekat dengan pengalaman hidup kita. Bagaimana manusia berbicara tentang penderitaan? Bagaimana berbicara tentang malapetaka? Dan kita tahu persis Injil tadi tentang orang-orang Galilea yang dibunuh secara kejam, lalu darah mereka dicampur dengan darah kurban itu hewan untuk persembahan. Atau orang-orang yang ketimpa menara Siloam, disebut 15 orang. Bagaimana membicarakannya, menilainya? Mungkin kita termasuk di dalamnya ketika mulai memperbicarakan atau menilainya, bahwa manusia selalu cenderung menghubungkan kesengsaraan dengan dosa, malapetaka dan dosa. Apakah kita heran akan hal itu? Dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, dan mungkin sebagian di antara kita pernah mengalami namanya malapetaka, pernah mengalami namanya penderitaan, kita pasti akan merasa ada dalam titik ketidakberdayaan, merasa diri seperti dihukum. Opo salahku? Mengapa ini terjadi di keluarga? Dan kemudian merasa berdosa. Bagaimana Injil hari ini melalui sabda Yesus untuk melihat dan menilainya? Janganlah mengikuti pendapat orang. Janganlah seperti orang berpendapat bahwa semua orang yang mengalami penderitaan, kematian seperti tadi, pasti telah melakukan dosa besar, lebih daripada orang yang tidak mengalaminya. Penderitaan serta kematian yang amat mengerikan itu dengan dosa tidak boleh dihubungkan begitu saja. Yang tidak terpisahkan adalah apa? Jikalau ada ketidakmauan untuk bertobat, maka akan bisa mengalami sengsara, mengalami malapetaka, mengalami kematian. Dengan demikian, yang tidak terpisahkan adalah ketidakmauan untuk bertobat dan kematian yang mengerikan. Orang yang tidak mau bertobat akan bisa mengalami kebinasaan serupa. Orang-orang Galilea tadi menjadi tandanya. Hubungan antara malapetaka dengan dosa tidak begitu saja harus kita kaitkan. Yang ada adalah hubungan antara tidak adanya pertobatan dengan malapetaka. Orang yang tidak mau bertobat akan bisa mengalami banyak malapetaka. Saya bersyukur Yesus memberikan pewahyuan agung ini. Mengapa? Saya sangat tidak sependapat jikalau orang mengalami itu semua, sengsara, penderitaan, kematian, berarti itu murka Allah.
Mengapa? Karena yang saya temukan dalam perjanjian baru adalah Allah yang baik, bukan Allah yang menghukum. Allah yang selalu memberikan kerahimannya. Jadi di dalam penderitaan tidak ada tanda murka Tuhan. Maka wahyu yang kita terima pada hari ini, saudara-saudari, yakni bahwa penderitaan dan dosa, malapetaka dan dosa tidak boleh dihubungkan begitu saja. Semuanya itu bukanlah tanda hukuman dari Tuhan. Lalu kapan kalau kita mau berbicara tentang hukuman? Kita baru harus berbicara tentang hukuman kalau nggak ada pertobatan. Manusia itu pada dasarnya adalah orang berdosa. Celakalah kalau tidak bertobat. Kematian dan malapetaka yang mengerikan itu bisa terjadi. Dan kita harus jujur, biasanya kita ini mau bertobat kalau udah mendapatkan malapetaka, nyesel. Kalau udah sengsara, nyesel. Benar? Jadi bagaimana? Sekarang kita mempunyai pemahaman tentang sengsara, malapetaka, penderitaan, kematian. Masih tetap mau mengaitkan dengan dosa? Hari ini Tuhan berbicara lain. Gak ada hubungannya. Yang ada hubungannya adalah apa? Tentang pertobatan. Jikalau tidak dilakukan bisa membawa ketidakselamatan. Nah, lalu berbicara tentang pertobatan. Hari ini Tuhan berbicara bagaimana? Melalui peristiwa tentang kemandulan pohon ara tadi. Bagi saya itu menjadi isyarat bagaimana suatu peristiwa pertobatan. Pertobatan itu saudara-saudari kerap kali merupakan suatu misteri. Janganlah kita memaksa orang lain atau memberi batas waktu kepadanya untuk bertobat. Ayo kita ingat pengalaman kita masing-masing. Kita pernah jadi anak, lalu sekarang kita yang sudah besar, sudah berkeluarga menjadi orang tua. Tentang pertobatan anak, tentang kesalahan anak yang berulang, kita ingin berubah, terjadi pada mereka. Perumpamaan tadi memberikan kejutan bagi saya, bahwa pengurus kebun anggur tadi meminta supaya tuannya bersabar, padahal tampaknya sudah tidak mungkin lagi akan berbuah. Lihat tadi kan nego ya, lobby-lobby begitu. Apakah dia mengharapkan keajaiban? Apakah dia mau mengatakan bahwa dalam hidup ini bisa terjadi hal yang tak terduga? Apakah Tuhan memang bersabar sampai mengharapkan pertobatan dari apa yang nampaknya tidak mungkin lagi? Enggak gampang membuat penafsiran ini, tapi saya, saudara-saudari yang terkasih, punya keyakinan. Menurut saya, hemat saya, perumpamaan ini mau mengatakan bahwa jalan Tuhan untuk menganugerahkan pertobatan itu bisa tak terduga. Dari sebab itu kita diminta untuk berani belajar, ambil resiko untuk memberi kesempatan kepada orang lain supaya bertobat. Mungkin kita bisa enggak sabar. Mungkin karena kita tidak tahan menderita,
dan kecewa kalau menunggu. Kita biasanya menjadi kurang sabar. Pertobatan adalah suatu misteri. Kita harus berani ambil resiko untuk memberi kesempatan. Dan ini bisa menyakitkan. Apalagi kalau kesalahan yang diulang itu selalu terjadi dalam komunikasi, relasi kita. Kita yang merasa kerap kali jadi korban, memberi waktu, ambil resiko, bertahan dalam penderitaan. Hari ini Tuhan meminta kita untuk berani ambil resiko tersebut. Kalau sulit kita pahami ini, mari kita kembali pada diri kita. Bagaimana Tuhan menilai kita. Tuhan juga berani ambil resiko membiarkan kita terus hidup hingga malam ini. Karena Dia berani memberikan waktu, membiarkan kita terus hidup meskipun kita ini bisa sulit untuk memahami mengapa saya tetap keras hati. Saya sulit berubah, sulit untuk bertobat. Tuhan ambil resiko itu terhadap kita. Betapapun kerasnya kita, Allah yang kita imani dalam diri Yesus putranya itu tidak berhenti berusaha supaya kita bertobat. Dia sangat punya harapan yang besar kepada kita dalam pertobatan. Masa Prapaskah adalah saat penuh rahmat untuk mengalami Allah yang kita imani seperti itu. Sebaliknya, bagaimana kita menilai orang lain? Memaksa untuk bertobatan dengan penuh ketidaksabaran, takut menderita lagi, takut nggak kuat bertahan kalau disakiti. Kita harus berkacamata dari situ. Maka mari kita mohon dalam Ekaristi ini anugerah yang layak harus kita minta. Berkat Tuhan menyertai kita.